من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an azilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adnima aw udnama aw ajhala aw yajhala alayya. Rabbi zidni ilma ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها بالدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفئال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kitabus siyami ila anqala wa man wati'a fi nahari ramadhana amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kaffaratu wa hiya itqu raqabatin mu'minah wa illam yajid fasiyamu syahrain mutatabi'ain wa illam yastati' fa it'amu sittina miskinan likulli miskinin muddin. Waman wati'a, barang siapa melakukan hubungan badan suami istri fi nahari Ramadan, di siang bulan Ramadan, amidan, bersengaja, yani memang sengaja melakukannya, padahal itu adalah larangan yang jelas berat. Kalau dilakukan sanksinya, kafaratnya, tapi namanya kadang-kadang namanya syahwat, bisa jadi mengalahkan. Amidan, sengaja fil farji, disebutkan fil farji, jadi maknanya betul-betul melakukan sendama itu dimasukkan dalam farji. Fa'alaihi, maka wajib atas dia al-qada'u, mengqadha puasanya, sekaligus wal kafaratu, dan kafarat, membayar kafarat. Wahya, kafarat itu adalah itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan budak yang beriman. Wa illam yajid, maka apabila ia tidak mendapatkannya, karena maklum bukan orang mampu,
orang yang tidak punya budak. Yani di zaman perbudakan, seorang punya budak berarti orang yang mampu. Fa illam yajid, maka apabila tidak mendapatkan gantinya apa, fasiyamu syahraini mutatabi'aini, maka mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Hanya karena melakukan pelanggaran cuma seperti itu, tapi ya justru puasanya, kalau puasa berapa? 2 bulan berturut-turut, maknanya kalau bisa jadi dalam 2 bulan itu, tengah-tengah 2 bulan tahu-tahu kemudian juga batal, ulangi lagi. Jadi memang betul-betul bilangannya ya 2 bulan, jangan terputus karena sesuatu dan lain hal. Fa illam yastati, apabila tidak mampu, tidak tahu mampu apa enggak ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Begitulah kalau sudah Allah menentukan sesuatu, ya mengapa? Ya, itu adalah aturan hukum. Yani kenapa hanya dalam waktu yang tidak lama, ada larangan-larangan tertentu kok dilanggar, ukurannya dengan hubungannya dengan bahwa puasa itu pengendalian nafsu, kok sampai kemudian kalah dengan nafsu. Jadi kalau tidak mampu, fa inam yastati fa it'amu sittina miskinan, maka bikin orang miskin sittina miskinan, 60 orang miskin, likulli miskinin muddun, untuk setiap orang miskin 1 mud. 1 mud kalau di sini sama dengan 6 on, karena bahan pokok makan di sini beras, ya katakan beras ya. Jadi 6 on untuk setiap orang miskin, kali berapa tadi? 60 miskin, jadi berapa? 6 on kali 90 berarti 360 on, berarti sama dengan apa? 36 kilo. Sehubungan dengan peraturan ini perlu saya bacakan, ada di antara hadis Rasulullah SAW dalam kitab Bukhari, kitab Muslim, untuk kita tahu pada waktu di zaman Rasulullah ternyata ada sahabat yang melakukan hal ini. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata Sayyidina Abu Hurairah, bainama nahnu julusun, satu saat kita sedang duduk-duduk bersama, indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idh ja'ahu rajulun, tiba-tiba datang kepada Rasulullah seorang sahabat, faqala ya Rasulullah halaktu, mati aku. Ini menyesali perbuatannya dengan kata halaktu, mati aku ya Rasulullah. Qala malaka, kenapa? Jauh Rasulullah, ada apa kan? Kenapa kok sampai bilang halaktu? Qala waqa'tu ala imraati ya Rasulullah, aku melakukan hubungan sebadan ala imraati, atas perempuanku, istriku, wa ana shaimun, sedangkan aku lagi sedang berpuasa, ya. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi Ramadan, waktu itu bulan Ramadan. Wa qala Rasulullah SAW, hal tajidu raqabatan ta'tiku, apakah kamu mendapatkan seorang budak mukminah, budak mukmin yang kamu merdekanya? Qala, berkata dialah, buatan gak ada ya Rasulullah, misal nonton. Qala fal tastati wan tasuma sahrain mutatabi'ain, apakah engkau mampu untuk melakukan puasa 2 bulan berturut-turut? Qala la.
kali 2 bulannya Rasulullah wong ngoten mboten kuat kula kok kali bulan. Waqala fahal tajidu it'amu sittina miskina, apa kamu mendapatkan ini bahan pokok makanan it'am sittina miskinan untuk memberikan makan 60 orang miskin. Qala lan kula nggih menjadah. Qala berkata Abu Hurairah, famakasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah waktu itu kemudian diam sebentar karena jawabannya latoi, suruh memutikan budak ya lah, puasa 2 bulan betul ya lah, untuk memberikan makanan 60 orang ya lah. Babaina nahnu ala dzalik, di saat kita sedang waktu itu, yakni ada kasus ini, utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diberi, ada orang datang memberi biarokin fihi tamrun, dengan arok, ini semacam satu kepis fihi tamrun, yang di situ ada kurmanya, yang ini bisa dibagi untuk 60 orang. Wal araku al miktal, al arak itu maknanya al miktal, yakni kepis yang dari belarak kurma. Qala berkata Rasulullah, "Aina sa'il?" Mana tadi yang tanya tadi? Qala ana ya nggih kula ya Rasulullah. Qala khud, nah kamu ambil. Ada, kamu ambil ini, fatasaddaq bihi, dan bersedekahlah kamu dengan ini. Apa kata orang itu? Qala rajul, a'ala afqara minni ya Rasulullah. Kula jenengan kula teng mriki paling fakir. Terus kula maringi sedekah niki kangge tiyang lindune kula iki paling fakir. A'ala afqara minni ya Rasulullah. Wa wallahi ma baina labatiha, demi Allah ya Rasulullah, tidak ada di antara batasan Madinah yang dengan bebatuan hitam yang disebut harroten. Madinah itu batas sana ada batasan batu hitam, gunung batu hitam, bukit batu hitam. Sebelah sana lagi juga ada bukit batu hitam. Di antara kedua batasan bukit batu hitam ini tidak ada ahlu baitin, keluarga akhor yang paling fakir min ahli baiti, daripada ya keluarga saya ini. Fadhikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ketawa. Hatta badat an yabu, sampai kelihatan yakni giginya Rasulullah. Sementara Rasul itu kalau ketawa enggak ketawa keras-keras, memesem bisa semua kola. Ya wis gawan atim ada kenulih wis pangan karo keluargane. Ya Allah, ini dia. Nanya hukum kalau sudah sama Rasul sendiri, akhirnya kemudian kembali kepada kasih sayangnya Rasulullah, yang mestinya dia harus melakukan sanksi ini, tapi kemudian justru wis kono kan boleh pangan dhewe untuk keluarga kami. Nah ini yang ini kemudian sudah tentu kata para ulama, apakah untuk kita semua secara hukum umum apakah tidak? Ini boten ya. Hanya khusus kepada sahabat itu tadi, paling enggak di sini ada hubungan dengan begitu kasih sayang Rasulullah, dan karena ketidakmampuannya ya sudah
Tapi ini kemudian oleh para ahli fikih tetap menentukan wala yajuzu lil fakiri, tidak boleh bagi seorang fakir yang memang tidak mampu mungkin untuk membayar tadi 60 mud alladhi qadar alal it'am, seorang fakir yang kemudian dia mampu untuk membayar makanan, sarfu dalika ila iyalih, tetap tidak boleh ditasarrufkan, diberikan kepada keluarganya sendiri. Wa kadzalika ghairuha minal kafarat, begitu pula selain itu semua daripada kafarat-kafarat itu tadi yang lain. Adapun wa ma dzukira fil hadisi khususiyatun lidzalika rajul, yang terkait dengan hadis itu tadi, di mana kemudian Rasulullah memberikan 60 mud tadi itu pada seorang fakir tadi itu, yang kemudian justru kemudian beliau bersabda at'imhu ahlak, sudah boleh kamu bawa pulang, kemudian kamu berikan makan kepada keluargamu. Itu khususiyatun lidzalika rajul, adalah kekhususan untuk orang itu. Dan ini hukum khusus yang berlaku pada sahabat. Paling tidak, jadi kita bisa melihat bagaimana hubungan Rasulullah dengan sahabat itu ya betul-betul hubungan seperti siapa dan teman. Ini arti kenapa para sahabat Rasulullah disebut sahabat, tidak disebut murid. Karena cara Rasulullah memperlakukan muamalah bersama sahabatnya seperti teman sendiri, sehingga di antara sampai ada cerita lah, sahabat saking dekat Rasulullah itu, jadi ada satu cerita, ya Rasulullah, sungguh bahagia aku katanya dengan Islam, maka aku mengerti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang aku lakukan untuk mendapatkan kecintaan dari Allah. Tapi saya kan berangkat dari siapa saya Rasulullah ya. Orang yang seperti itu sebelum aku Islam. Rasanya ya Rasulullah, aku kangen ya Rasulullah, zina itu kangen. Maturi ngono. Ini menunjukkan kedekatan Rasul dengan sahabat, dan begitu terang-terangannya si sahabat ini melapor sama Rasulullah, kulo kangen dengan Nabi kali zina, kulo begini tukang zina, kulo kangen. Tapi caranya Rasulullah mengatakan ya apa, bukan kok ini goblok, maksudnya ya dimarahi atau ya enggak. Begini ya, kalau kamu punya saudara perempuan dizinai orang lain, enggak apa-apa. Oh ya, saya bunuh ya Rasulullah. Kalau kamu punya bibi kemudian dizinai oleh orang apa, tak bunuh ya Rasulullah. Diurut sama Rasulullah ya, dari mulai saudara, bibinya, ibunya, atau yang lain, walhasil sanak familinya perempuan kalau dizinai oleh orang lain, ya apa, saya bunuh ya Rasulullah. Terus kamu berzina, terus apa? Oh gini. Disadarkan dengan cara seperti itu. Ini gambaran kedekatan para sahabat dengan Rasulullah, karena itu disebut namanya apa? Sahabat. Kalau namanya murid itu namanya ada fajwah, ada jarak antara guru dan murid. Tapi persoalan apapun bagi para sahabat itu begitu sangat dekat dengan Rasulullah, maka langsung akan disampaikan pada Rasulullah seadanya. Yang sampai kemudian dari sini ada satu kalimat ada kalimat yang hikmah, as-soroha roha. Jadi kalau orang itu kalau ingin kemudian sesuatu itu tidak ada ganjelan, yang enak terang-terangan wae. Jangan karena ada ganjelan kemudian kita sendiri menutup-nutupinya, kewuh dan sebagainya. Maka sebaiknya orang bagaimana seperti para sahabat itu dengan Rasulullah, terang-terangan opo anane
Jadi yang enak kalau kita punya permasalahan yang ganjil hati, itu sebaiknya disampaikan dengan seadanya. As-saraha menjelaskan sesuatu dengan seadanya itu justru membuat orang lebih akan menikmati kepada ketenangan dan tidak ada ganjilan lagi, tidak ada pekiru. Jadi berkaitan dengan hukum ini, tadi ada satu peristiwa kasus yang terjadi justru di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian bagaimana Rasulullah bersikap dan justru lebih menunjukkan sikap kasih sayangnya kepada sahabat yang bermasalah untuk kemudian melegakan sahabat itu tadi. Selanjutnya waman mata wa alaihi siyam min Ramadan utima anhu li kulli yaumin muddun. Namanya fardu, kewajiban. Sementara kemudian bisa jadi seorang mati kemudian dia punya tanggungan puasa. Jadi jangan kemudian kita merasa satu saat kok berat, orang tua saya mati itu tidak sholat umpamanya ya. Nah, termasuk yang juga diurus itu juga kapan kita punya saudara, punya bapak, punya apa, punya siapa yang menjadi kewajiban kita. Tahu-tahu kemudian dia mati meninggalkan puasa. Jadi jangan kemudian kita terus masa bodoh. Tidak. Ini permasalahannya adalah permasalahan punya tanggungan apa yang harus dilakukan. Termasuk diantaranya man mata, barang siapa mati wa alaihi siyamun, dan wajib atas dia untuk berpuasa siyamun min Ramadan, dia puasa Ramadan. Terus kemudian mestinya puasa tapi kemudian mati. Kata Sayyidina Ibnu Abbas dalam riwayat Abu Daud an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala idza maridar rajulu, apabila seorang sakit di Ramadan, di bulan Ramadan, summa mata, kemudian mati, walam yasum, tidak sempat untuk puasa, utima anhu berarti dibayar fidyah berupa makanan daripada orang yang mati tadi itu tidak sempat berpuasa di bulan Ramadan. Berapa likulli yaumin muddun, untuk setiap hari satu mud, yaitu 6 on. Dari mana? Dibayar dari mana? Ya, dibayar dari duitnya sendiri, dari hartanya sendiri. Dari mana ya? Seperti kalau seorang mati kemudian punya utang, itu dibayar dari mana? Sebelum diwaris kepada ahli waris seluruhnya, ya utangnya piro lah, itu ambilkan dulu, baru kemudian diwaris. Jadi baru kemudian diwaris. Begitu. Termasuk diantaranya adalah kalau mungkin barangkali sebulan puasa dia tidak bisa puasa karena sakit terus mati, berarti ya diambil dari mana? Dari warisan itu, dari harta warisan. Wa yukhraju hadza minat tirkah, dikeluarkan ini dari harta warisannya, sama dengan kadun, seperti juga punya utang pun diambilkan dari situ. Adapun fa illam yakun lahu malun, adapun ternyata waktu mati itu enggak punya harta sama sekali, ya kalau begitu ya enggak masalah.
Nggak masalah, berarti selesai sudah, karena memang tidak punya, dan ini tidak usah membebani kepada ahli warisnya. Jadi siapa tahu kemudian kita punya siapapun yang tadi jadi tanggung jawab kita umpamanya. Ini kan kalau masalah sholat justru tidak ada hak mengqadha untuk siapapun yang karena meninggalkan sholat, itu urusan pribadi ya. Jadi kalau ada riwayat bahwa Imam Subki menyolati kepada keluarganya itu, beliau ini urusanku, tidak urusan untuk fatwa umum, karena sholat itu ukurannya adalah siapa bisa melaksanakannya dengan keadaan sebisanya, sampai kalau tidak bisa berdiri maka duduk, kalau nggak bisa duduk apa, berbaring pun kemudian bagaimana melakukan isyarat-isyarat tertentu yang terkait dengan ruku dan sujud tidak sama. Kok gak iso isyarat ruku tidak bisa, isyarat sujud tidak bisa, dengan ketap-ketip. Jadi sampai akhir hayat, namanya sholat yang terpenting adalah ngerti, jadi bagaimana ia itu punya kewajiban untuk selalu hubungan dengan Allah, itu urusan sholat. Jadi tidak ada istilah kemudian disolati bareng-bareng ya. Ayo dikeroyok sholat bareng-bareng ini. Tidak ada itu. Itu kalau sholat ya. Tapi kalau justru puasa ada hadisnya, bisa dilakukan oleh kerabatnya, itu ada. Nah, sekarang dalam hukum yang kita dengar ini dari mazhab Syafi'i ini, pertama justru ini aja sudah. Kalau toh pun umpamanya punya tanggungan puasa, kemudian memang ada hadis yang menjelaskan kerabatnya boleh mengqadha puasanya. Tapi yang kita dengar dari kitab ini adalah man mata alaihi wa syamun min Ramadan utima anhu li kulli yaumin muddun. Ini hukum yang ditetapkan dalam mazhab Syafi'i, lepas daripada boleh juga dipuasai. Ini hendaknya menjadi satu perhatian bagi kita. Jadi artinya kalau ada barangkali keluarga kita yang mati, yang diperhatikan jangan cuman kok gak sholat, ya puasanya diurus juga lah. Ini puasanya juga ditanyakan, jangan-jangan dia masih punya tanggungan puasa, tanyakan. Karena kalau kemudian ternyata tidak puasa pada tahun kemarin berapa, ada catatan. Jadi orang itu masing-masing punya tanggung jawab. Jadi kalau perlu, kalau orang itu jangan-jangan nanti mati, kita nggak tahu kapan mati. Makanya pentingnya kapan wasiat itu diantaranya. Kenapa orang itu hendaknya sebaiknya selalu berwasiat, diantaranya barangkali mungkin berhubungan dengan masalah punya utang, mungkin masalah dengan aku meninggalkan puasa berapa hari itu. Maksudnya di sini agar tertutup ya, supaya kemudian kesalahannya ini diampuni oleh Allah. Maka kewajiban pertama diantaranya kalau ada orang ternyata tidak puasa Ramadan, ya dicatat. Kemudian di sini bagaimana harus dibayar setiap hari satu mud. Nah, tinggal berapa hari kemudian dia tinggalkan, ya begitu. Ini man mata ali syamun min Ramadan utima anhu li kulli yaumin muddun. Satu sisi ada hadis yang mengatakan lima rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa alaihi syamun shoma an waliyuh. Barang siapa mati dan berkewajiban puasa tapi kemudian tidak melakukannya, maka bisa dibayar diqadha puasa oleh kerabatnya. Bisa dibayar puasa oleh kerabatnya. Ini juga satu ketentuan yang bisa dilakukan, sehingga masalah utamanya apa dibayar mut saja atau dipuasai saja,
itu masih khilaf. Cuman ada yang mengatakan karena berhubungan dengan masalah puasa punya hutang sama dengan orang punya hutang, sementara namanya punya hutang itu sebaiknya diqadha. Maka kemudian ketika ada seorang sahabat datang pada Rasulullah SAW, ja'a rajulun ilan Nabi SAW faqala ya Rasulullah inna ummi matat, ibuku mati, wa alayya shaumu sahrin, dia berkewajiban puasa 1 bulan, tapi ya Rasulullah tidak sempat untuk puasa. Afa aqdihi anda, apakah aku mengqadhanya anda daripada ibuku? Kata Rasulullah, qala na'am, ya. Fadainullahi ahaqqu ayyuqda, karena punya hutang dengan Allah ya sangat berhak untuk dibayar. Berdasarkan daripada hadis ini, maka terkait dengan it'am dan puasa, al-aula, kata para ulama, wal aula minal it'ami, memang yang paling utama daripada memberikan makan apa, wal aula ayyasuma an qaribuh, yaitu mendahulukan diqadha oleh keluarganya, ayyasuma qaribuh, man ya'dhan lahu mayyit, atau siapa saja yang mungkin dapat izin dari mayit itu sendiri sebelum matinya, warisu, atau ahli warisnya, siapa yang artinya membayar puasanya. Jadi menurut hadis ini berarti dengan keterangan tadi utima anhu cukup it'am, tapi ada hadis shoma anhu waliyuh, maka yang lebih utama mana? Yang lebih utama adalah kalau dilakukan oleh kerabatnya. Di sini bisa jadi orang hitung-hitung, wah ini si fulan utangnya berapa, utangnya dihitung-hitung maunya berapa tahun nggak puasa nih ya. Sing nanti keroyok wae kuwi. Si jidang atau berapa namanya keroyokan. Boleh gitu. Jadi semuanya dalam rangka agar kita ketika sowan yang ngarsane Gusti Allah ini betul-betul enggak punya utang ya, enggak punya tanggungan. Namanya bara'atun minadz-dzimmah. Kewajiban-kewajiban yang menjadi kewajiban kita ini hendaknya betul-betul diselesaikan. Jangan-jangan mati kemudian masih ada tanggungan, itu masih di situ. Ini berkaitan dengan puasa, jadi antara keluarganya berpuasa untuk siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, apakah dibayar? Itu ada 2 jalan. Hukumnya bukan berarti yang ini menjadi satu kewajiban puasa oleh keluarganya, tapi yang jelas hukum asalnya adalah utima anhu. Jadi jangan kemudian kita menganggap enteng. Jadi siapa meninggalkan puasa Ramadan, maka hukum pertama dalam mazhab Syafi'i apa? Wajib apa? Dibayar dengan apa? Membayar 1 mud untuk setiap hari. Tentang puasa, untuk orang yang meninggalkan puasa yang dari keluarga tadi itu, hada fiman afṭara li udrin, ini adalah bagi orang yang dia memang tidak puasa karena ada udzur, karena sakit umpamanya, karena bepergian sehingga kemudian dia tidak berpuasa. Wa tamakkana minal qadha, dan masih ada kemungkinan untuk mengqadhanya. Bi anzala udruhu min maradin wa nahwih qabla al-maut. Maksudnya apa? Jadi tadi kenapa yakni keluarganya boleh membayar puasanya itu adalah bagi orang yang tidak berpuasa karena ada udzur. Apakah sakit, apakah bepergian. Dan masih ada kemungkinan untuk qadha. Tapi kemudian rupanya tidak mengqadha dan mati. Yang mestinya dia bisa mengqadha puasanya tapi kemudian tidak sempat mengqadha dan mati. Itu yang maksudnya tadi dikatakan dibayar oleh keluarganya. Begitu pula wa kadzalika man afṭara li ghairi udrin mutlaqan. Justru juga
Hal ini bisa berlaku bagi siapa saja yang meninggalkan puasa tanpa ada udzur dan tercatat dia meninggalkan puasa, akhirnya kemudian keluarganya berusaha untuk menutup supaya jadi dia artinya bisa menjalankan kewajiban ini. Kalau ataupun dia tidak melakukan kemudian tertutup, maka kalau dia jadi meninggalkan puasa pun tidak karena ada udzur, boleh juga keluarganya membayar puasanya. Amma man afṭara li udrin, adapun orang yang dia afṭara li udrin, tidak berpuasa karena udzur, walam yatamakkan minal qadha, sementara tidak mampu untuk mengqadha, tidak ada waktu untuk mengqadha. Bi an mata qabla zawal udri, di mana dia mati sebelum hilangnya udzur itu. Jadi masih dalam keadaan sakit dan langsung mati, belum sampai kemudian sembuh dan kemudian dia sampai mati. Ba'dahu, atau mungkin setelah itu jadi mati tapi tidak sempat untuk qadha. Qala qada'a anhu wala fidyata, justru kalau memang dia ini adalah justru waktu itu dia tidak puasa karena ada udzur dan tidak ada kesempatan untuk qadha karena setelah sembuh, malah ada hukum fala qadha anhu wala fidyata, tidak wajib qadha, tidak fidyah, wala isma alaihi. Nah, jadi ini justru hukum lebih enteng lagi nih. Jadi kalau ada orang kemudian dengan Ramadan kemudian dia tidak bisa puasa karena sakit, setelah sakit kemudian nggak sampai kemudian sembuh lagi, tidak ada kesempatan lagi untuk kemudian mengqadha puasanya karena ini ada udzur, maka jadi ada keterangan lagi kalau ataupun dia tidak qadha, tidak fidyah, juga tidak apa-apa. Ini satu pendapat lagi. Ala kulli hal, ini satu hukum yang diantaranya perlu kita ketahui. Sebaiknya jadi kalau ada kita melihat ada orang punya tanggungan puasa, hukum pertama apa sebaiknya? Jangan dilupakan, ada dibayar ya. Dibayar apa? Dengan apa? Setiap hari berapa? Satu mud ya. Dari mana dibayarnya? Dari harta warisan. Sama dengan apa? Sama dengan utang ya, mana utang. Jadi tadi berangkat dari hadis kaitannya dengan ada orang datang ke Rasulullah yang kemudian mengatakan, ibuku mati ya Rasulullah, kemudian dia punya hutang, nggak bisa puasa, apakah harus puasa? Itu kalau dipuasain ya. Kata Rasulullah, ya, maklum punya hutang sama Allah mau nggak dibayar ya, justru lebih hak untuk dibayar. Makanya caranya untuk bayar dalam mazhab Syafi'i, jadi yang terpenting adalah apa? Pokoknya kalau kita melihat di antara siapa kita ada yang punya hutang puasa, ini hendaknya menjadi perhatian bersama dan kemudian ditanyakan ninggal poso pora ya, ninggal poso pora ini ya. Itu perlu ditanyakan. Yang kemudian selanjutnya termasuk bahagian yang ia harus membayarnya, dan yang paling mudah adalah setiap hari berapa? Satu ribu. Itu saja di antaranya ya. Namanya punya tanggungan. Wasyaikhu wa in ajaza anis shaumi, sementara orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, in ajaza, kalau dia lemah tidak bisa menjalankan puasa, in ajaza anis shaumi yuftiru, di mana kemudian dia karena tidak bisa melaksanakan puasa dan dia akhirnya kemudian yuftiru, berbuka, enggak puasa. Wa yut'imu an kulli yaumin, dan dia berkewajiban ini, jadi orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek
Kalau dia kemudian tidak bisa puasa, maka cukup bahwa yutimu angkuli yaumin, memberikan makan setiap hari berapa? Mudan satu mud. Ini untuk kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua karena nggak mau berpuasa. Untuk sebagai gantinya adalah membayar 1 mud untuk setiap hari. Selanjutnya wal hamilu wal murdi'u in khafata, ini panjang bahasanya. Wassallahu subhanahu wa ta'ala asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amal yurfa' wa da'wat yusfa. Allahumma jam'ana hada jam'an marhuma waj'al tafarruqana ba'di tafarruqan ma'suma yarfina wa la minna syaqiyyan wal rahmah rabbina bi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asirin alayka yasir wa nas'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah wa nanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma alhamdulillah ala kulli hal. Wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matik musnina biha ali qawliya wa atimma 'alaina. Allahumma kama amta 'alaina fazid wa kama zidta fabar kama barakta fa'adil wa kama adamta fala tasjidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhinna salimin ghanimin mustabshirin majburin malhudin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka as-sabata fil amri wal azimata ala rizqi wa nas'aluka syukra ni'matik wa nas'aluka qalban salima wa nas'aluka lisanan sadiqa wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa bika min syarri ma ta'lam innaka 'allamul ghuyub. Rabbana atina nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allah irhamna anta maulana Allah akbarna malana ghairuk Allah irhamna anta maulana Allah akbarna malana ghairuk Allah irhamna anta maulana Allah akbarna malana ghairuk. Hada rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin taqabbal minna rabbana bismillahil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.